Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Madani, NIM 1840278 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, konsentrasi. Baiklah, di sini saya akan membahas isu-isu terkini yang hangat diperbincangkan mengenai inflasi rendah, daya beli melemah. Pada kuartal 3 tahun 2020, pandemi COVID-19 masih belum hilang dari Indonesia. Hal ini tentunya membuat pemerintah harus berusaha lebih keras dalam menjaga kestabilan perekonomian. Adanya pandemi COVID-19 banyak menimbulkan tekanan di berbagai negara baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Bulan September tahun 2020 lalu, tercatat tingkat inflasi dilihat dari indeks harga konsumen sebesar 1,42% di Indonesia. Lebih rendah dari sasaran inflasi yakni di kisaran 3,0%. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan inflasi agar berada di titik yang seimbang. Dilansir dari setcap.go.id pada tanggal 23 Oktober tahun 2020, menjaga keseimbangan supply demand sangat penting agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Ucap Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2020 secara virtual. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 tahun lalu. Oleh karena itu, Presiden mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi di masa pandemi tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. Dukungan yang pemerintah pusat berikan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat telah banyak dilakukan. Mulai dari penyaluran PKH, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, sampai bantuan sosial produktif untuk bantuan modal UMKM. Dukungan pemerintah terhadap UMKM dengan memberikan modal merupakan langkah yang sangat bagus. Sesuai dengan tema yang diambil untuk Rakornas Pengendalian Inflasi pada tanggal 22 Oktober tahun 2020, yaitu transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju. Sejalan dengan teori inflasi didasarkan dari demand pull yang mana jika inflasi naik namun tetap terjaga, maka pengangguran akan berkurang. Hal ini didasarkan sebab ketika output naik, maka membutuhkan input berupa tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini membuat banyak perusahaan tidak bisa melanjutkan usahanya dan terpaksa untuk memberhentikan para pegawai. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Adanya bantuan-bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah diharapkan agar daya beli masyarakat bisa kembali normal. Selain itu, masyarakat Indonesia harus memanfaatkan dukungan yang diberikan pemerintah dengan membangun dan mengembangkan UMKM dari bantuan modal yang diberikan. Adanya digitalisasi UMKM juga dapat mempermudah perindustrian dan penjualan di tengah kekhawatiran pada pandemi COVID-19, sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Dengan begitu diharapkan perekonomian bisa terus berputar dengan stabil sehingga angka inflasi bisa kembali pada sasaran inflasi. Ada beberapa solusi yang dapat saya simpulkan dari isu-isu mengenai inflasi ini, yaitu: pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat. Kedua, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dan yang ketiga, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah. Demikian informasi yang telah saya jabarkan mengenai isu-isu inflasi pada tahun ini. Semoga ilmu dan pengetahuan ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.